Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mozaik Ramadan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Mozaik Ramadan kali ini. Dan alhamdulillah juga bersama kita telah hadir narasumber, yaitu Ustadz Haji Zulfikar Jamil SAG MAG. Beliau merupakan Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadis pada bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Selamat datang, Ustaz. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas tema keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, sudah pasti begitu banyak keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan terhadap orang yang membaca dan menghafal Al-Quran pada bulan Ramadan tentunya, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa jelaskan pertama apa keutamaan Ustaz, keutamaan dari membaca dan menghafal Al-Quran itu sendiri, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Muzik Ramadan yang dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bulan suci Ramadan kepada Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Ayat pertama diturunkan adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq hingga ayat kelima, dan ayat terakhir Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dengan jumlah 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz, 1.027.000 huruf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Dan barang siapa yang membacanya, Allah berikan pahala, ya, juga sebagai pedoman hidup dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca dari kitab Allah satu huruf, Allah berikan satu kebajikan. Kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Kemudian Rasul melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka membaca alif lam mim saja itu sudah 30 kebajikan. Bagaimana kalau kita baca 1.027.000 huruf, berapa sudah kebajikan yang kita kumpulkan? Itu di bulan biasa, konon lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ya, kata Rasul, amalan sunat dihitung wajib. Amalan wajib 70 kali. Amalan sunat dihitung wajib, amalan wajib 70 kali. Ini membaca Al-Quran adalah merupakan amalan sunat, ya, dihitung wajib yang berlipat-lipat ganda pahala yang Allah berikan. Apalagi bulan suci Ramadan ini, banyak sekali pemuda-pemuda kita sudah lihat di masjid-masjid, ya, memang sudah digalakkan membaca Al-Quran yang luar biasa. Ya, mereka tak lain dan tak bukan, di samping mempelajari Al-Quran juga ingin meraih pahala fadilah Ramadan ini dalam membaca Al-Quran. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Konon lagi kalau penghafal Quran, penghafal Quran itu, ya, dia kalau dia menghafal satu halaman misalnya, itu sebelum dia menghafal satu halaman tersebut, dia membaca dulu berpuluh-puluh kali. Membaca dengan teliti, membaca dengan benar bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid,
berulang-ulang kali dibaca. Bisa 10 kali dibaca dalam satu halaman. Ada yang 20 kali dibaca dalam satu halaman. Kalau 20 kali dibaca dalam satu halaman, itu sama dengan sudah satu juz. Karena lembaran Al-Quran dalam satu lembar itu, dalam satu juz itu 10 lembar. 10 lembar Al-Quran yang biasa kita pakai lah untuk anak-anak mengaji atau menghafal Al-Quran. Ya, bisa dikatakan juga dengan Al-Quran standar atau Al-Quran pojok lah kalau istilah sekarang ini. Jadi begitu besar sudah keutamaan, itu baru membaca saja. Ya, bagi yang menghafal Quran, mereka misalnya setelah membaca 20 kali sudah betul dan benar bacaannya, kemudian mereka mulai menghafal. Ya, mulai menghafal dari satu ayat ke ayat yang lain. Dalam satu ayat itu diulang sampai terhafal betul. Kemudian mereka tutupkan Al-Quran, memejamkan mata, membayangkan huruf-huruf satu persatu. Ya, kemudian baru mereka menghafal terhafalnya. Ya. Satu huruf 10 kebajikan. Satu huruf 10 kebajikan. Kalaulah khatam membaca dalam bulan suci Ramadan, ini kebiasaan kita, saya lihat di masjid-masjid ada tadarrus, ibu-ibu apa-apa, mereka membuat target satu hari satu juz. Satu hari satu juz. Minimal itu, ya, minimal satu hari satu juz. Ada yang 1 juz setengah, ada yang 2 juz. Ya, tergantung kemampuan dalam duduk ya, kemampuan dalam membacanya. Kalau satu hari 1 juz saja, alhamdulillah, selesai Ramadan, ya selesai membaca Al-Quran 30 juz. Ini sudah juga kita lihat banyak lembaga non formal atau organisasi keislaman, ya, organisasi keagamaan yang membuat program daurah Ramadan, ya, program daurah Ramadan. Ini kan hari-hari mereka diajarkan membaca Al-Quran di samping ilmu-ilmu yang lain. Dan ada juga yang buat program punya target menghafal Quran dalam satu bulan 30 juz. Wah, luar biasa. Kalau memang ini jadi 30 juz, luar biasa. Mudah-mudahan jadi, ya. Kemudian ada yang target menghafal Quran selama Ramadan 10 juz. Ada yang 20 juz, ada yang 1 juz. Enggak muluk-muluk 1 juz. Kalau saya lebih menarik program, ya, 5 juz lah dalam bulan Ramadan. Menghafal Quran, ya, 5 juz selama Ramadan itu lebih masuk akal. Ya, kalau lah anak-anak itu menghafal satu halaman menghafal satu hari, itu sama dengan 20 hari 1 juz. Tapi karena bulan Ramadan lebih khusus lagi, mungkin mereka mampu menghafal 1 lembar dalam 1 hari. Ya, 1 lembar dalam 1 hari, ya. Kemudian bisa dapat 3 juz dalam bulan Ramadan ini. Baik, Ustaz. Ya, tentunya ketika begitu banyak bacaan-bacaan dari kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, Ustaz, keinginan kita untuk menghafal itu pasti kuat, Ustaz, ya. Iya. Karena kalau kita menghafal itu kan kita tidak butuh mushaf, kita bisa dari berkendaraan, kita bisa lagi di kantor atau di mana-mana, kita lebih bisa banyak membaca Al-Quran. Nah, dan juga kita lihat dalam fenomena sekarang ini, terutama kita di Aceh nih, Ustaz, begitu banyak orang, anak-anak yang kepingin menjadi hafidz Al-Quran, Ustaz. Nah, mungkin Ustaz bisa jelaskan sedikit metode menghafal Al-Quran yang baik dan benar, Ustaz. Baik, memang betul. Tapi kebanyakan orang tuanya yang menginginkan anaknya menghafal Quran, ya. Kadang-kadang anak itu belum tahu apa-apa, tapi orang tua ingin. Karena apa? Melihat. Apalagi ada kecepret pahala yang luar biasa jika seorang anak itu menghafal Quran kepada kedua orang tuanya. Ya, dalam sebuah hadis ada 10 keluarga terdekat dengan satu orang penghafal Quran itu bisa ditarik dalam syurga oleh anak di yaumil qiyamah. Ini luar biasa. Ya, hari ini memang betul mendidik akhlak karakter si anak itu mungkin melalui Al-Quran. Karena banyak fasilitas-fasilitas hari ini yang merusak akhlak, ya. Dengan anak misalnya kita dekatkan dengan Al-Quran, insya-Allah akan baik budinya, baik akhlaknya, dan terjaga di kemudian hari anak tersebut. Iya, memang betul, banyak sekali sekarang peminat-peminat untuk menghafal Quran. Metode itu tidak ada metode yang baku dalam menghafal Quran. Metode itu masih labil lah, bagaimana enaknya menghafal seseorang. Namun ada di antara para pakar, ya,
mencoba membuat metode khusus dalam hafal Quran. Ada yang dinamakan dengan metode wahdah. Ya, metode wahdah. Metode merangkul ayat per ayat, merangkul kata per kata, kemudian merangkul ayat per ayat hingga satu halaman, kemudian melancarkan halaman tersebut dengan lancar betul, baru pindah ke halaman berikutnya. Contoh misalnya dari kata alif lam mim misalnya, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau anak yang cepat, IQ-nya tinggi, itu sekali baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu langsung terhafal. Langsung lengket. Namun bagi anak yang biasa-biasa saja, itu dari dirangkul dari kata per kata. Misalnya dzalikal kitabula, dzalikal kitabula, dzalikal kitabula raiba fi, dzalikal kitabula raiba fi, dzalikal kitabula hudal lil muttaqin, dzalikal kitab, begitu terus. Dia rangkul lancar betul, baru pindah ke ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dulu lagi alladzina berpuluh-puluh kali bisa jadi diulang sampai terhafal, ya, sampai terhafal, baru lengkap satu halaman, dia lancarkan betul satu halaman tersebut, kemudian menyetorkan kepada gurunya, baru pindah ke halaman berikutnya. Itu metode wahdah. Ya. Ada juga dengan disebut juga dengan metode jam'i. Metode beramai-ramai, ya. Metode beramai-ramai dipandu oleh seorang guru misalnya. Ya. Guru membacakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anak-anak semua ikut. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diulang lagi sampai semua halaqah tersebut terhafal. Itu namanya metode jam'i. Metode menghafal secara bersama-sama. Namun ini seragam, kekurangannya seragam semua hafalannya. Kalau yang begitu tadi yang metode menghafal mandiri yang mungkin lebih cepat, yang lebih cepat akan lebih cepat. Kemudian ada juga diistilahkan dengan metode simai. Metode simai yaitu metode mendengar. Ada, kalau hari ini mungkin ada YouTube Al-Quran itu dia pakai handset di sini, dia mendengar hari-hari mendengar dia MP3 misalnya hingga terhafal hafalannya. Ada juga metode kitabi, metode menulis, ya. Metode kitabah. Dia metode menulis, dia tulis, sudah satu ayat dia hafal. Tulis dia hafal. Jadi dengan menulis kita mengingat. Dzalikal, kita dengan menulis maka terbayang apa yang kita tulis. Ya, lebih cepat tulis. Dan juga seperti itu. Itu luar biasa lagi. Kalau selesai 30 juz dia sudah menulis Al-Quran. Dapat mushaf tulisan dia sendiri 30 juz. Ada juga yang metode seperti itu yang dibuat oleh kitabah. Dibuat oleh oleh para penghafal Quran, ya. Tergantung enaknya menghafal pakai metode apa. Kalau istilah umum, metode yang sering diterapkan di pesantren-pesantren biasa, ada metode tahfiz wa takrir. Jadi metode menghafal dan metode mengulang. Ya, itu secara umum, ya, secara umum seperti itu. Namun ada juga pesantren yang lebih khusus lagi, ya, lebih ekstrim lagi sistem menghafalnya, itu luar biasa lagi. Ada istilah, ini bukan metode, mungkin masuk ke dalam teknis pengajaran, ya. Ada istilah sabaq, ada sabqi, ada manzil, ada mukammal. Ya, sabaq itu menghafal hafalan baru. Hafalannya bagaimana? Terserah. Pokoknya teknis mengajarnya hafal hafalan baru. Kalau dia mampu menghafal satu hari satu halaman, ya, dia lancarkan satu halaman, kemudian menyetorkan ke gurunya satu halaman tersebut, lancar pindah ke halaman berikutnya. Itu sabaq namanya. Kemudian halaman berikutnya ke halaman kedua, sabaq berikutnya. Sabqi, yaitu sabqi setelah dia hafal halaman pertama, pindah ke halaman kedua, halaman pertama tadi menjadi sabqi. Ya, dia lancarkan hafalan halaman kedua, kemudian sudah lancar diulang lagi dari halaman pertama. Itu namanya sabqi. Mengulang hafalan baru lama. Itu namanya sabqi. Ada juga istilah manzil. Manzil itu mengulang hafalan-hafalan lama semuanya. Kalau sudah mendapat satu juz, ya, masuk ke juz 2, itu juz 1 itu namanya manzil. Mengulang terus-menerus. Sambil menghafal. Tinggal bagi waktu. Kalau hafalannya masih sedikit, mungkin waktunya ya sedikit yang dibutuhkan, ya. Kemudian ada mukammal. Mukammal itu sempurna satu juz, lancar semua satu juz, baru pindah ke juz berikutnya.
Kemudian mukammal 5 juz. Habis 5 juz lancar semua 5 juz ya di hadapan gurunya. Kemudian baru pindah ke juz 6. Lancar semua 10 juz, diulang dari juz 1 sampai juz 10. Begitu namanya ya mukammal, Itu seterusnya sampai 30 juz. Ya, Baik, itulah di antara metode ya dalam menghafal Quran. Nah, kalau kita ambil fadilah dalam metode menghafal Quran tersebut, itu sudah berapa fadilah yang dikumpulkan berdasarkan hadis yang tadi? Berapa banyak sudah ya fahala-fahala yang dikumpulkan? Makanya enggak rugi huruf per huruf yang dilantunkan. Kemudian jika sudah menghafal Quran yang lebih enaknya lagi, itu kan boleh ngaji sambil duduk. Dia kalau orang kantor sambil duduk di kantor enggak perlu mushaf, dia sambil mengulang Quran. Tapi ada mushaf lebih bagus. Ya, ada mushaf lebih bagus. Lebih banyak pahala. Kemudian dalam kendaraan, kalau anak-anak mungkin sambil bermain, ada yang ke pantai, ya kita lihat ada santri-santri ya riahlah ke pantai menyambut bulan suci Ramadan kemarin. Ada yang main-main, ada yang duduk menyendiri dia mengulang Quran di pantai. Duduk di pondok-pondok kecil, itu luar biasa. Masya Allah. Baik Ustaz. Ya, betul. Alhamdulillah kita waktu juga sudah memisahkan kita Ustaz ini karena waktu sangat terbatas Ustaz. Mungkin Ustaz bisa ambil kesimpulan sedikit Ustaz sebagai baik. Mungkin saya mengajak kita semua ya manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak tadris Al-Quran ya, memperbanyak belajar Al-Quran. Jangan takut salah. Kadang orang takut membaca Al-Quran takut salah karena takut dosa. Padahal dalam satu hadis Rasulullah bersabda, jika salah dia membaca dalam proses belajar, Allah berikan 2 pahala. Ya, tak dia lagi kambing je ada betul dalam bahasa Aceh ya. Itu 2 pahala. Pahala usaha dia untuk bisa dan pahala dia membaca Al-Quran itu. Karena dia ulang-ulang hurufnya dia ulang. Iya. Jadi jangan takut salah. Ya, tidak ada masalah jika salah. Namun jika kita salahkan baru bermasalah. Kita tak tahu salah kita baca, ya tak apa-apa namanya kita dalam belajar. Ya, bagi yang belum mampu baca Al-Quran maka belajarlah dari sekarang. Mulai Ramadan ini mungkin ya momentum yang tepat, momen yang cukup tepat untuk membaca Al-Quran. Apalagi sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, bulan Ramadan juga ada yang menyebutkan bulan Al-Quran. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Yang belum bisa baca, belajarlah membaca. Yang sudah baca, bacalah. Ya, bacalah Al-Quran. Ya, Al-Quran yang selama ini di atas sanding di sana dalam lemari, ambillah, bawa keluar, taruh di atas sejadah. Habis salat baca 1 juz, habis salat baca setengah juz, habis salat paling sedikit baca 1 ayat Al-Quran. Enggak lama. Gantikan zikir kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, mungkin demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan materi kali ini juga bermanfaat tentunya bagi kita sendiri nih Ustaz dan kepada pemirsa sekalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Zulfikar tadi bisa menambah motivasi keinginan kita untuk belajar Al-Quran dari hari ke hari selama dalam bulan Ramadan ini, dan nantinya kita lepas dari Ramadan mudah-mudahan kita lancar Al-Quran dan kalau bisa kita ada hafalan-hafalannya Ustaz ya. Bisa ada hafalan-hafalan dari Al-Quran tersebut. Demikian, terima kasih banyak dan insyaallah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.